Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana biaya perolehan tanah dan bangunan atau yang disebut BPHTB dalam peralihan tanah. Nah, pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB telah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang dikenakan bagi pihak baik perseorangan maupun badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah dan bangunan dapat berasal dari beberapa sebab. Yang pertama, dari transaksi jual beli, hibah, warisan, maupun tukar menukar. Nah, dari hal-hal tersebut disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maupun pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Nah, bangunan dijelaskan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum. Menurut kedua undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Karena perbuatan hukum yang merupakan perolehan hak yang disebabkan karena perbuatan peralihan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya atau biasa dengan juga tukar menukar. Dalam penjelasan lain, bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah atau bangunan ini bisa tercapai akibat adanya transaksi jual beli, terus tukar menukar, hibah, maupun itu tanah warisan. Nah, seperti itu. Di BPHTB juga terdapat subjek yang menjadi subjek hukumnya, yaitu orang pribadi ataupun itu badan hukum. Lalu yang kedua, dalam subjek orang pribadi itu yang merupakan orang yang dapat memperoleh suatu hak seperti hak atas tanah yang telah didapatkan dari transaksi jual beli, hibah, maupun harta warisan atau tanah warisan itu tadi. Maka dia dapat melakukan perbuatan hukum yang disebut dengan subjek hukum. Lalu disebutkan dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau UU PDRD. Objek BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah, hak yang telah diperoleh tadi, ataupun bangunan yang telah didapatkan dari transaksi jual beli, hibah, maupun dari hasil tukar menukar. Nah, hal tersebut sama seperti yang dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 1997 tentang BPHTB. Nah,
dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi antara lain karena pemindahan hak berupa transaksi yang saya sebutkan tadi, yaitu jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, harta warisan atau tanah waris, lalu yang pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun penggabungan perusahaan. Dengan berlakunya UU PDRD, maka pengelolaan BPHTB yang semula menjadi pajak pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan Kementerian Keuangan beralih menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten maupun kota melalui Dinas Pendapatan. Dalam pemungutannya atau sistem pemungutan pajak tersebut secara umum di Indonesia itu menganut sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Adapun pengecualian terhadap pajak-pajak tertentu seperti pajak bumi dan bangunan, perhitungannya ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan BPHTB pada dasarnya dianut sistem self assessment, sehingga pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebagai wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajaknya. Namun dengan demikian diperlukan adanya kesadaran dan kejujuran yang tinggi bagi masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk wajib pajak dalam membayar pajak, dan diperlukannya peran dari petugas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak dengan penerimaan dan pengelolaannya. Dalam rangka pengawasan tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sekaligus efektivitas dalam membayar pajak BPHTB yang dilakukan dengan proses validasi oleh kantor pelayanan pajak daerah yang semula juga dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pusat melalui kantor pelayanan pajak Pratama atau yang disebut dengan KPP Pratama. Nah, dalam proses validasi ini petugas akan meneliti beberapa hal, diantaranya tentang kesesuaian objek pajak dengan nomor objek pajak NOP atas tanah dan bangunan yang bersangkutan, kesesuaian antara subjek pajaknya, kesesuaian nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Dengan demikian, dalam sistem pemungutan BPHTB tidak sepenuhnya menganut sistem self assessment. Oke. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang PDRD bahwa menjadi dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Artinya, nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud adalah nilai transaksi untuk peralihan karena jual beli atau nilai pasar untuk peralihan lainnya. Penggunaan nilai transaksi ini atau nilai pasar inilah yang menimbulkan ketidakpastian, karena nilai transaksi atau nilai pasar terhadap sebuah objek itu bagi beberapa pihak sifatnya relatif atau tergantung nilai itu bagi siapa, apakah bagi pihak-pihak, bagi petugas pajak atau lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Adapun tarif pengenaan BPHTB bagi pembeli atau yang memperoleh hak terhadap semua transaksi peralihan tanah adalah sebesar 5% dengan perhitungan NPOP atau NPOP TKP dikali 5%. Nah, dari hasil perhitungan NPOP TKP itu dikali 5%. Nilai perolehan dikurangi nilai perolehan tidak dikena pajak, yaitu NPTKP untuk wilayah kabupaten atau kota sebesar semisal ada 60 juta dikali tarif 5%,
Sebagai contoh sebuah transaksi dengan nilai perolehan sebesar 200 juta, BPHTB yang harus dibayar adalah 200 juta dikurang 60 juta sama dengan 140 juta rupiah dikali 5% sama dengan 7 juta rupiah. Di samping itu, bagi penjual atau pihak yang mengalihkan dikenakan pajak penghasilan atas penjualan tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 5%, sehingga dengan nilai perolehan 200 juta rupiah tadi, maka penjual akan dikenakan PPh sebesar 200 juta rupiah yang dikali 5%, maka hasilnya 10 juta rupiah. Nah, perolehan inilah yang menentukan besar kecilnya BPHTB yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka nilai perolehan ini pada dasarnya adalah nilai transaksi, kecuali untuk peralihan tertentu seperti peralihan yang tidak diketahui berapa nilai transaksinya, yaitu dengan mendasarkan NJOP PBB. Namun di dalam praktek yang diperoleh dari hasil penelitian penggunaan dasar NJOP PBB akan sulit dapat diterima oleh petugas yang memvalidasi, kecuali karena waris atau itu hibah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai biaya perolehan tanah dan bangunan atau yang disebut BPHTB dalam peralihan tanah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan itu berasal dari saya, dan apabila ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.